منهم تاريم الغناء. Segala sesuatu yang kita mau kerjain, kita mesti tahu hukum Allah Ta'ala dulu di situ. Itu adanya di hukum, di ilmu fikih. Segala sesuatu yang kita mau kerjain nih, di agama kita, semuanya ada caranya. Komplit. Sampai kita buang hajat ada caranya. Dibedain kita sama binatang. Kita disunahin kalau mau istinja, ya mau buang air gimana? Suruh jongkok, mau buang air kecil jongkok. Dibedain sama binatang. Ada binatang buang airnya kencingnya jongkok, ada gak? Nggak ada binatang buang kencingnya jongkok, nggak ada. Kita dibedain sama binatang, suruh bedain. Laqad karramna bani Adam. Sungguh telah dimuliakan anak Adam Allah Subhanahu wa taala manusia. Sampai kencing kita dibedain. Jangan sama sama binatang. Kita nggak kencing. Suruh jongkok. Itu subhanallah, agama kita semua ada. Segala sesuatu yang kita mau jalanin di dalam keseharian kita, apaan-apaan aja yang kita mau kerjain, di situ kita biar tahu dulu hukum Allah apaan hukumnya. Sebab nggak mungkin nggak ada. Pasti ada hukum Allah yang berlaku di situ. Baik itu wajib, atau itu sunnah, atau itu makruh, atau itu haram, atau itu dia fasid, atau sahih, pasti ada itu hukum Allah yang berlaku di situ. Nggak mungkin nggak ada. Jangan sampai kita ngerjain segala sesuatunya, taunya salah. Salah. Kalau kita salah ngerjain sesuatu kita salah, nggak ada pahalanya tuh. Kita diwajibin sama Allah Subhanahu Wa Taala sholat tiap hari 5 kali, sholat nih sehari 5 kali sholat. Nah, tahu sholat kita rukunnya nggak sah, rukunnya kagak sah, atau syaratnya kurang, atau kita ngerjain hal yang membatalkan, nggak kita tahu tuh semuanya. Kita nggak tahu rukun sholat, kita nggak tahu syaratnya, kita nggak tahu apa yang membatalkan sholat, kita nggak tahu sama sekali. Sholat kita kagak sah. Secara agama sholat kita kagak sah, nggak bakal dicatat sama malaikat, pahalanya nggak ada. Sebab yang dicatat yang sah sama malaikat. Kalau nggak dicatat berarti kita berbuat dosa. Ente nih kita lagi ditimbang sama Allah Ta'ala amal baik dan buruk kita di akhirat. Ditimbangkan kita semua nanti. Ditimbang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala amal buruk kita nggak dapetin tuh pahala sholat kita. Gara-gara rukunnya kagak ada, syaratnya kagak ada, atau kita ngerjain hal yang membatalkan kita nggak tahu. Kita nuntut nanti, ya Allah, aneh kan sholat dulu. Malaikat jawaban, kagak, engkau nggak sholat, sholatnya nggak sah. Gimana mau dicatat, gimana mau ditimbang, dicatat kagak, apalagi ditimbang. Nggak bisa menjadikan dalil, oh saya nggak tahu dulu lagi hidup, sembayang tuh mesti pakai wudu caranya begini, mesti bersih dari najis yang disebut najis ini, mesti madhab kiblat, mesti nutup aurat, aneh nggak tahu tuh dulu. Nggak bisa jadi hujah, nggak bisa jadi dalil penguat kita nanti di akhirat, nggak bisa ketidaktahuan kita nggak bisa dijadiin dalil nanti di akhirat. Nggak bisa dijadiin dalil, nggak bisa penguat buat kita nanti di akhirat, nggak bisa. Sebab Allah turunin Al-Quran, Allah utus Nabi, Allah utus Rasul yang membawa agama, yang membawa penerang, yang membawa penjelas buat itu semuanya dalam kehidupan kita. Dan Allah kasih kita ada ulama di negeri kita banyak. Katanya kalau kita nggak ngerti tentang hukum-hukum yang wajib, nanya man lam ya'lam muda falyas ali man lam yakun mualliman falyarhali. Siapa orang yang nggak ngerti hukum agama, tanya. Allah suruh tanya, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang ngerti kalau kalian nggak ngerti. Orang yang ngerti siapa? Yang ulama. Ulama siapa sih ulama? Ulama yang gimana ulama? Yang bisa ngomong, yang jago, yang pakaiannya bagaimana gitu, kagak. Ulama yang dikata sama Allah Ta'ala di Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu dia ulama yang benar, yang punya khasyah sama Allah Ta'ala, yang punya takut. Setiap segala sesuatu yang dia mau kerjain, dilihat Allah ridho kan sama kerjaannya. Itu ulama yang begitu. Bukan ulama yang yang putih di mana-mana, yang ini di mana-mana, yang pakaiannya mesti begini, yang begini. Bukan yang begitu. Nggak direken, itu mulut kita yang kata di ulama. Mulut kita. Yang Allah kata ulama yang yakhsha, yang punya khasyah sama Allah, yang punya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama. Di negeri kita masih banyak. Di daerah kita masih banyak. Kalau kita bilang, oh aneh nggak tahu ya Allah tuh hukum, kenapa ente nggak nanya? Ada si fulan di daerah ente, ada si fulan di negeri ente, kenapa ente nggak belajar? Nggak bisa jadi pemberat, nggak bisa jadi dalil buat ngeringanin hukuman kita ente di akhirat, nggak bisa. Sebab Allah suruh kita untuk nanya.
Allah suruh untuk kita belajar. Kagak ada di negeri kita yang belajar, kita suruh pelesiran, suruh jalan yang jauh. Cari itu ulama yang benar, yang bisa ngajarin kita tentang tata cara kita menghamba sama Allah Subhanahu wa taala. Suruh cari kita sama Allah taala. Suruh jalan yang jauh, mau kemana kita cari itu ulamanya.